pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka itu berasal dari kata yas'aluna dan ka. Jadi kalau dipisah itu yas'aluna ditambah dengan ka. Yas'aluna huruf aslinya sa'ala, sin, hamzah sama lam, sa'ala. Jadi kalau ditasrif sa'ala yas'alu. Yas'aluna dari mana? Dari dhamir hum. Dhamir apa? Hum. Dhamir hum yang tersimpan di dalam kalimat ini. Jadi yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu anil khomri tentang khomer. Anil khomri tentang khomer. Wal maisir dan maisir. Maisir itu maknanya judi. Kalimat maisir berasal dari kalimat yusra. Yusra artinya apa? Inna ma'al usri yusra. Yusra. Makna awalnya adalah mudah. Inna ma'al usri yusra. Yusron itu artinya mudah. Jadi maisir itu artinya apa? Perkara yang mudah, awal mulanya. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khomer wal maisir dan perjudian. Khomer artinya khomer. Khomer itu apa khomer? Kalau minuman keras kan es batu. Minuman keras. Minuman yang memabukkan. Nah, itu baru benar. Minuman keras itu apa? Es batu. Es batu campur kolak enak ya. Iya. Wal maisir dan perjudian. Ya ayat ini tentunya umum ya Pak ya. Khomer ya segala sesuatu yang memabukkan, maisir ya segala bentuk perjudian apapun itu. Nanti menggunakan hukum-hukum kias nanti. Khomer tidak harus cairan ini. Kalau kalau awal mulanya khomer itu cair. Ya, sekarang ada perkara yang padat tapi memabukkan. Ini bukan mabuk perjalanan ya, ini beda lagi.
Ih, mabuk cinta juga nggak masuk. Iya, mabuk perjalanan nggak termasuk khomer. Nanti kalau mabuk perjalanan khomer, udah pulang kampung, haram nanti. Kul fihima ismun kabirun. Kul katakanlah. Jadi kalau ada kalimat kul, huruf terakhirnya sukun, berarti katakanlah yang disuruh berkata satu orang. Anta kul, kamu katakanlah. Kul ini bahasa Arab, kalau bahasa Inggris beda lagi. Dingin. Fihima, ada dua kata. Fihima, fi artinya apa? Di atau di dalam, hima pada keduanya. Kalau nggak pakai alif, ini kan ada alifnya nih, huruf terakhir. Berarti bunyinya fihim, jadi mereka. Karena ditambahi alif, maka menjadi huma, jadi dua. Katakanlah fihima pada keduanya. Keduanya itu yang dimaksud apa? Khomer wal maisir. Jadi tadi ada pertanyaan tentang apa? Khomer dan al maisir. Jadi kalau ada kalimat atau ayat yang bunyinya yas'aluna, berarti ayat ini turun karena ada yang nanya. Ada orang Badui datang ketemu Rasulullah, ya Rasul, hukumnya khomer bagaimana? Nah, kalau dalam Quran, hukum khomer itu berubah-ubah. Awal mulanya boleh, terus kemudian boleh, haram kalau menjelang sholat, baru diharamkan secara mutlak. Itu berjenjang. Ada proses. Jadi semua itu proses. Yang awalnya nggak bisa, jadi agak bisa, lupa. Itu loh, proses. Khomer juga begitu. Awalnya boleh, orang mabuk kemana-mana boleh. Tapi terus kemudian, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau jam segini orang pada mabuk, karena sholat duhurnya masih lama. Kalau menjelang sholat duhur udah nggak mabuk lagi. Nanti habis sholat duhur mabuk lagi. Itu yang kalau lagi seneng-senengnya. Nah akhirnya hukum itu terus kemudian sekarang menjadi haramnya mutlak. Mau menjelang sholat, mau nggak sholat, tetap khomer hukumnya haram. Dari mana hukum haram itu? Ismun kabirun. Ismun apa artinya? Dosa. Ismun artinya dosa. Ini kalau jangan salah ucap. Kalau pakai sin, ismun artinya apa? Nama. Kalau ismun, dosa. Kalau timun apa? Timun suri. Ismun dosa kabirun yang banyak atau yang besar. Jadi kalimat kabirun ini dia sifat dari kalimat ismun. Saya kasih shot itu berarti sifat. Taunya dari mana? Ismun huruf terakhirnya tanwin, kabirun huruf terakhirnya tanwin. Maka tanwin yang kedua ini adalah sifat dari tanwin yang pertama. Ismun kabirun. Katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u. Wa manafi'u dan beberapa manfaat. Saya bilang beberapa karena manafi' itu berasal dari kata manfaat. Bahasa Indonesia itu manfaat. Manfaat. Kalau manfaat satu manfaatan. Kalau manafi beberapa manfaat. Linnasi bagi manusia. Jadi dosa besar, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang khomer itu bermanfaat. Mungkin kita belum bisa merasakan kalau di daerah sini khomer mungkin mutlak haram. Tapi coba nanti kalau misalnya kita di kutub, mungkin kutub selatan atau utara, penggilingan ke sana lagi.
di daerah yang paling dingin yang 00 sekian derajat itu misalnya itu, yang paling dingin, maka kadang-kadang khamr itu bisa justru malah bermanfaat untuk mungkin menghangatkan tubuh atau apa loh. Ada juga mungkin bagi dokter-dokter yang kalau mau bius dan segala macam itu juga menggunakan bagian daripada khamr. Mungkin itu kalimat manafi'ul linnas. Wa manafi'ul linnasi, dan beberapa manfaat linnasi bagi manusia. Karena segala yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada manfaatnya. Jadi pasti ada manfaatnya. Wa ismuhuma, ada berapa kata itu? Wa ismuhuma. Wa, ismu, dan huma. Jadi huma kayak tadi saya bilang. Kalau bunyinya hum berarti mereka, kalau huma berarti merekanya cuma berdua. Wa ismuhuma, dan dosa keduanya. Keduanya itu yang dimaksud apa? Khamr dan maisir. Akbaru min naf'ihima. Nah, kalimat akbar dengan kabir itu satu kata tapi beda makna. Kalau kalimat akbaru ada minnya, maka seolah-olah ada pembanding. Ya, setiap kata yang mengikuti pola afdolu atau af'alu, kok ditambahin min, berarti seolah ada pembanding. Ya, pembandingnya apa? Dosa. Dosa keduanya, maka kalimat akbaru bermakna bukan sangat tapi lebih. Kecuali kalau kalimat akbar itu enggak ada minnya. Misalnya ada kata Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah lebih besar atau Allah maha besar? Allah maha besar. Karena di situ tidak ada min, maka tidak perlu diperbandingkan. Nah, kalimat besar itu ya karena kita yang menerjemahkan. Jangan ditanya sebesar apa, jangan. Pertanyaan tentang Allah itu harus hati-hati. Tidak semua pertanyaan tentang Allah itu diperbolehkan. Misalnya ada yang nanya, Ustaz, Allah ada di mana? Gitu. Pertanyaan itu boleh dijawab nggak, Bu? Misalnya ada yang tanya, Pak Haji, Allah ada di mana? Salah, jangan dijawab di mana-mana nanti. Kalimat Allah ada di mana itu tidak boleh dijawab. Karena pertanyaan itu pasti jawabannya adalah tempat. Karena Allah tidak bertempat. Itu. Ya, itu salah satu contohnya. Tidak semua pertanyaan tentang Allah itu bisa dijawab. Makanya kemudian orang itu terus kemudian mikir. Nah, kalau Allah tidak membutuhkan tempat, masih bertanya lagi, lah emang di mana? Masih nanya lagi, gitu. Karena kita itu terkadang membayangkan tentang Allah itu ya masih seperti makhluk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sholat nih, sholat malam-malam gelap, merem, apa yang terbayang? Ini sholat nih, meremnya bukan merem ngantuk, bukan, merem. Apa yang terbayang, Mbak? Sholat, merem aja, merem. Kan nggak apa-apa. Apa yang terbayang? Bapak membayangkan apa? Nah, justru itu yang salah. Allah tidak bisa dibayangkan. Bagaimana Bapak membayangkan tentang Allah? Nggak bisa. Kalau saya ditanya Pak Prabowo kayak apa, saya bisa bayangin, beliau makhluk kok, gitu. Gitu. Jadi yang bisa dibayangkan hanya makhluk. Kalau Bapak tanya, Pak Ustadz, istri Pak Ustadz cantik nggak? Cantik, saya bisa bayangin, Pak, karena makhluk. Tapi kalau Allah nggak bisa dibayangkan. Makanya kalau terbesit ya,
Di dalam pikiran kita ketika sholat pas lagi merem itu, kok hati terus mengatakan ini Allah, buang sejauh-jauhnya Pak. Ya kalimat ngomong itu jangan kayak ngomongnya kita gitu. Nabi Musa itu disebut kalimullah. Kalim itu tidak harus berupa ucapan gitu. Ya mungkin Nabi Musa ngomong Nabi Musa, tapi kan terus Allah menjawabnya kan tidak harus berupa suara Pak. Kan gitu kan gitu. Ya jadi atau ini saya pernah apa namanya dapat penjelasan. Jadi teman-teman kita yang tunarungu itu menganggap Allah dan Muhammad itu adalah suami istri. Ini tunarungu. Kenapa? Di masjid di mana-mana Allah Muhammad itu ditulis Pak. Pasangan. Tunarungu itu bahkan dia kan nggak bisa tapi dia kan bisa tulisan-tulisan bisa ngelihat. Tapi dia tidak mendapatkan pelajaran tentang itu. Tuh, makanya kan ada Al-Qur'an yang dia bisa gaya isyarat tapi membaca Quran. Gaya isyarat tapi menjelaskan tentang ini. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya akbaru lebih besar min naf'ihima dari manfaat keduanya. Tetap dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini menandakan dulu pernah khomer itu pernah nggak dilarang gitu. Wa yas'alunaka. Apa artinya? Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu. Madza yunfikun? Madza apa yang? Apa yang ini ya berupa pertanyaan. Madza apa yang yunfikuna yang mereka infakkan? Mereka infakkan. Apa yang mereka infakkan? Maksudnya menginfakkan ini tidak harus berupa nafkah, tidak harus berupa infak. Kalimat infak yang ada dalam Quran maknanya tidak harus infak. Segala sesuatu mengeluarkan harta untuk orang lain itu dinamakan yungfik. Termasuk di dalamnya ada belanja. Misalnya belanja beli itu Pak. Itu di dalamnya ada kata yungfik. Karena yang dimaksud di sini adalah memutarkan harta. Jadi harta yang kita punya kita berikan lagi ke orang lain. Madza yunfikuna, apa yang mereka infakkan. Kuli itu awalnya adalah kul. Kul apa artinya tadi? Kul katakanlah. Katakanlah al-afwa. Apa artinya al-afwa Pak? Ini berasal dari kata afwan. Afwan artinya apa? Afwan. Maaf. Al-afwa artinya apa? Makna awalnya adalah maaf. Nah, itu nanti ya dalam pemahaman kalimat al-afwa nanti dilihat dalam penafsirannya. Mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Kul, katakanlah hai Muhammad, al-afwa. Karena al-afwa ini adalah suatu kalimat yang bermakna ketika kita menginfakkan harus yang lebih baik. Maaf bukan. Makanya kalau kita diomongi syukron, jawabannya afwan. Apa itu Pak? Malah sama-sama. Untung nggak dimalai kembali. Syukron apa Pak Aden? Terima kasih. Afwan berarti apa? Kembali. Itu kan bahasa yang sudah dipakai sehari-hari, bahasa yang sudah dipakai sehari-hari dan sudah mafhum, yang sudah dipahami.
Kadzalika seperti itulah yubayyinullah. Allah menjelaskan. Seperti itulah Allah menjelaskan. Ini anak-anak pada nginep. Ini tikaf, bagus. Kalau di masjid saya itu dari kemarin, hari Jumat, Sabtu, Ahad nih. Ntar sore terakhir. Nginep juga. Kemarin saya ngisi hari Sabtu. Materi saya ini kemarin ini bocoran. Materi saya ini. Saya alamati anak soleh. Kemarin saya ngisi ini. Anak-anak kecil segini. Anak-anak apal ini Pak. Nggak tahu nih kalau ini. Anak-anak apal. Alamati anak soleh iku. Apal anak-anak itu. Saya juga kaget anak-anak apal. Kadzalika seperti itulah yubayyinullahu Allah menjelaskan lakum kepada kalian. Jadi lakumu itu aslinya lakum. Menjelaskan kepada kalian al-ayati tentang apa? Tentang ayat-ayat, tentang ayat-ayat. Ayat itu tidak harus ayat Quran ya Pak ya. Tentang segala sesuatu. La'allakum tatafakkarun. La'alla bermakna pengharapan. La'allakum agar kalian tatafakkarun. Apa artinya? Apa? Bertafakur itu apa? Sulit menjelasin. Enggak cuma berpikir ini Pak. Karena iya nanti ada kalimat tafakkarun, ada tatafakkarun. Jadi tanya ada yang sekali, ini tayang ini kan 2 kali nih Pak. Ini nanti di ayat yang lain ada yang tafakkarun, ada yang tatafakkarun atau yatafakkarun. Itu ada yang taknya sekali, ada yang taknya 2 kali. Itu. Nah, kalau taknya sudah 2 kali ini biasanya bermakna tikror, biasanya bermakna mikirnya itu berulang-ulang. Nah, asal enggak kebanyakan mikirnya. Maksudnya tatafakkarun ini memikir, mengambil pelajaran. Ada tafakkur, ada tadabbur itu gitu. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat agar kalian tatafakkarun, enggak cuman artinya kalian berpikir, enggak, tapi kalian apa tuh? Merenung, mengambil pelajaran. Nah, itu Pak fungsinya ketika nanti kita sudah belajar tentang fi'il yang mujarrad, nanti terus kemudian ada mazid, ada tambahan huruf. Nah, tambahan huruf ini enggak semerta-merta tambahan, pasti di dalamnya ada makna yang tersimpan. Jadi kan kalau pakai 2 itu kan baru sulasinya sulasi mujarrad. Bukan double tip. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad 3 huruf yang asli. Kita ulangi ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anil khomri, tentang khomer, wal maisiri, dan tentang perjudian. Kul, katakanlah hai Muhammad, fihima, tentang keduanya atau pada keduanya, ismun kabirun, yaitu dosa yang besar, wa manafi'u linnasi, dan beberapa manfaat linnasi bagi manusia. Wa ismuhuma, dan dosa keduanya, akbaru min naf'ihima, apa itu? Lebih besar min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun,
apa yang mereka infakkan, kul katakanlah al-afwa, yaitu afwa itu ya sudah maaf gitu aja. Tapi maaf bukan maaf nggak ngasih nih, maksudnya sesuatu yang lebih apa? Lebih baik. Kadzalika seperti itulah yubayyinu wallahu, Allah menjelaskan atau menerangkan lakum kepada kalian al-ayati tentang ayat-ayat la'allakum tatafakkarun agar kalian mengambil pelajaran atau berpikir mengambil pelajaran. Tatafakkarun. Ini nanti sama maknanya dengan tafakkur. Berpikir yang terus-menerus mengambil suatu pelajaran. Fid dunya wal akhirati. Fid dunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Masih menyambung dengan ayat sebelumnya. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Kalau yatama pasti maknanya anak, Pak. Gak mungkin maknanya orang yatim. Kalau orang yatim berarti bapak-bapak juga yatim. Yatim itu pasti anak. Jadi ada kalimatnya bentuknya yatimun, ada yatama. Bedanya apa, Pak? Kalau dimufrodkan bunyinya yatim, misalnya di surat, ada surat di Ar-Ra'aital itu. Surat apa namanya Ar-Ra'aital itu? Surat apa? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Itu ada yadu'ul yatim. Yatimun, itu seorang anak yatim. Nah, kemudian dijamakkan menjadi yatama. Ada juga jamaknya bunyinya aitam. Jadi yatimun aitam, yatimun yatama. Mereka bertanya kepadamu anil yatama, tentang anak-anak yatim. Anak yatim itu apa? Enggak punya bapak apa ditinggal bapak? Ya, artinya sebetulnya mana dasarnya itu yatim itu apa? Anak yang terputus nafkahnya. Mungkin kalau di luaran sana ditinggal bapak sangat sulit. Kalau untuk anak-anak di kita kadang-kadang ditinggal ibu lebih sulit. Karena begitu ditinggal ibu, bapaknya nikah lagi. Ditinggal dua-duanya akhirnya, Pak. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi kalau anak meninggal ibunya, itu bapaknya nikah lagi, Pak. Nikah lagi. Akhirnya anak ini ya kayak yatim piatu, Pak. Saya itu menemukan beberapa kasus di anak murid saya itu di MTS itu. Kalau yang meninggal bapaknya, mungkin ibunya masih bisa ngurus, Pak. Kalau yang meninggal ibunya, jadi sebatang kara, Pak, ditinggal. Makanya bapak-bapak kayak kita ini ya, Pak, nggak kuat sebetulnya, Pak, ditinggal itu. Ditinggal pulang kampung aja bingung. Gitu. Jadi kalau yang meninggal ibunya, justru malah bapaknya nikah lagi, anak ini malah nggak keurus. Dikasih duit bapaknya, diomelin sama ibu tirinya. Itu kejadian. Ya. Kul katakanlah islahun, islah.
Islah itu apa Pak? Berasal dari kalimat aslaha, ini bentuknya bentuk masdar. Aslaha yuslihu aslih islahan. Islah, damai, memperbaiki atau mendamaikan. Kul katakanlah islahun, berbuat baik, lahum kepada mereka, khairun itu lebih baik. Katakanlah berbuat baik kepada mereka itu khairun lebih baik. Makanya yatim itu tidak dizakati. Kalau dizakati kan sifatnya cuma setahun sekali. Makanya yatim itu disantuni. Disantuni, dinafkahi, itu yatim. Bagi yatim, ibunya masih muda, santunin Pak. Ya Pak Haji. Pada yatim ibunya masih muda, santunin Pak Haji. Iya. Kalau anaknya masih segini-segini kan ibunya masih muda. Kul islahul lahum khairu. Anaknya disantuni, ibunya dinikahi. Iya, dapat dua-duanya, jadi dapat paket lengkap. Ya. Makanya anak yatim itu disantuni. Kalau namanya menyantuni itu sifatnya terus, ya, enggak cuma sekali tiap Muharram itu. Enggak. Ya tiap Muharram baik, itu sebaiknya nih tiap bulan ada yang menjamin. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wa in tukhalitu, dan apabila tukhalitu, ini berasal dari kalimat khalata yukhalitu. Artinya itu apa Pak? Khalata itu artinya serumah, bercampur itu. Wa in tukhalitu, maka apabila tukhalitu kalian berbaur hum dengan mereka, fa ikhwanukum, maka saudara-saudara kalian. Apabila kalian berbaur, kalau saya maknai bercampur, takutnya maknanya beda. Wa in tukhalitu, dan apabila tukhalitu kalian berbaur hum dengan mereka, anak-anak yatim itu, fa ikhwanukum, maka menjadi saudara-saudara kalian. Ini tuh kalau anak yatim dulu orang nyantunin anak yatim itu, anak yatimnya diajak masuk Pak, diajak serumah. Jadi kalau anak nyantunin anak yatim itu Pak, benar-benar anak yatimnya dibawa ke rumah. Jadi orang lain. Nah, kalau di Indonesia enggak begitu caranya. Gitu. Ini beda cara dalam menyantuni anak yatim. Makanya sebaik-baik rumah kan yang di dalamnya ada anak yatim. Itu anak yatimnya dibawa pulang, Pak. Artinya diasuh. Berarti ntar gini, anak yatimnya itu ada yang anak yatim palsu, ada yang asli, Pak. Iya. Kalau palsu berarti istrinya nggak marah. Itu karena palsu. Untuk kalau asli marah. Lah itu dia. Pak Haji milih-milih masalahnya. Iya. Mentang-mentang batasannya akil balik. Nyari yang udah gede. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui. Allah mengetahui al-mufsida, orang yang membuat kerusakan. Allah mengetahui terhadap orang yang membuat kerusakan,
minal muslihi, dari orang yang membuat perbaikan. Jadi Allah mengetahui terhadap siapa saja yang membuat kerusakan, minal muslihi, dari orang yang membuat perbaikan. Kalau kaitannya tentang menyantuni anak yatim, ya niatnya Allah tahu. Itu Pak Haji, niatnya tahu. Udah dek, jangan nangis, tenang aja, ada saya. Ada saya, waduh, kacau. Udah jangan nangis mulu, ini kalau minta jajan ke saya aja. Karena ibunya masih muda. Iya, udah anggap saja saya ini bapakmu ya. Ya Allah, harus dihafalin nih. Modus. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Allah mengetahui terhadap orang yang membuat kerusakan, minal muslihi, dari orang yang membuat perbaikan. Artinya orang yang berbuat dosa Allah ya tahu, orang yang berbuat baik juga Allah tahu. Pengetahuan Allah tanpa belajar, ini yang harus membedakan kita dengan Allah. Kalau anak-anak kita nih kayak dia pengen tahu tentang sesuatu, maka harus belajar dulu. Jadi pengetahuan kita nih harus melalui proses belajar. Tetapi kalau kalimat ya'lamu ini dinisbatkan kepada Allah, maka kalimat mengetahuinya Allah tanpa belajar. Walau sya'allahu la'anatakum. Walau sya'a, dan jikalau, sya'a telah apa? Menghendaki. Allahu Allah, bukan menghendaki Allah, tapi yang menghendaki siapa? Allah. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki. Jadi kalimat Allahnya ini menjadi pelaku dari kata sya'a. Jadi kalau ada lafal Allah, huruf terakhirnya dhammah, maka lafal Allah itu menjadi apa? Menjadi pelaku. Jadi fa'il. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki, la'a'natakum. Ada berapa kata itu la'a'natakum? 3, yaitu iya. La a'nata ditambah dengan kum. La a'nata ditambah dengan kum. Walau sya'allah, dan jikalau Allah menghendaki, la'a'natakum, sungguh a'nata, dia mempersulit atau menyulitkan kum kalian. Jika Allah menghendaki, niscaya dia mempersulit kalian. Nah, kalimat ini, jadi kadang-kadang kita itu kalimat lau sya'allah secara bahasa maknanya apa? Lau sya'allah maknanya apa? Sekiranya Allah menghendaki. Boleh nggak saya terjemahkan? Jika Allah menghendaki. Misalnya ada kalimat, launya saya ganti dengan kata in. Insya Allah, apa maknanya? Jika Allah menghendaki. Lau sya Allah, jikalau Allah menghendaki. Sama-sama, artinya sama-sama bermakna jika atau apabila. Tuh. Makanya
kalimat lau yang ada di sini ini bermakna apa? Bermakna mustahil terjadi. Allah bisa, tapi tidak dijalankan. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang tadi itu berbuat islah kepada atau berbuat baik kepada anak yatim, ya, maka bisa saja Allah mempersulit, tetapi tidak dijalankan. Dalam hal ini mengurus anak yatim itu ya di samping mulia kemuliaannya karena menyantuni, tapi terkadang ada orang-orang tertentu yang justru malah memanfaatkan. Jadi anak yatimnya dikasih makan tempe, giliran yang ngurus makannya enak-enak, ya rumahnya gede, mobilnya banyak, gara-gara dia nyebarin proposal itu. Anak yatimnya pakaiannya seadanya, malah dipaksa, ayo belajar kamu. Ya, jadi kadang-kadang niat berawal dari niat baik, akhirnya justru malah berujung neraka, berujung dikutuk atau berujung dilaknat oleh Allah. Ini jangan sampai. Karena itu tadi, dalam hal islah kepada anak yatim, ada dua kemungkinan, orang itu membuat kerusakan atau orang itu berbuat baik. Karena serumah loh Pak, wa in tukhalitu tadi, serumah loh. Nah serumah itu kan awal mulanya anak ini kecil Pak, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi besar. Loh, tahu-tahu kok cantik. Tahu-tahu makin gede makin cantik, ini gimana ini? Gitu. Jadi makanya kan terus kemudian nanti dilihat di surat An-Nisa, kenapa sampai diperbolehkan masna wasulasa waruba. Itu awal mulanya ya gitu. Awal mulanya ngasuh anak yatim dari kecil, begitu sudah besar loh kok makin lama makin gede cantik. Wah, daripada nambah dosa, serumah kan itu orang lain lah Pak. Orang lain, bukan mahram. Akhirnya dia ajnabi, orang lain. Akhirnya apa? Ya udah itu diapain Pak? Udah nggak usah dijelasin itu. Ya udah itu nggak usah dijelasin. Gitu. Akhirnya muncul ayat masna wasulasa waruba. Gitu. Innallaha azizun hakim. Innallaha sesungguhnya Allah azizun itu maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya ulangi lagi. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu anil yatama, tentang anak yatim. Kul, katakanlah, islahun, berbuat baik atau berbuat mengurus ya, berbuat memperbaiki, lahum, kepada mereka, khairun, itu lebih baik. Wa in tukhalitu, dan apabila tukhalituhum, kalian bercampur berbaur dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara-saudara kalian. Tukhalitu itu menikahi ya Pak. Ada yang mengartikan tukhalituhum, apabila kalian menikahi mereka, maka nanti anaknya bisa menjadi saudara. Jadi maknanya tukhalituhum fa ikhwanuhum ini banyak sekali. Jangan cuma ngomong bercampur. Kalau diartikan bercampur, kan tukhalit itu kan artinya bercampur. Kalau nanti diartikan cuma bercampur, nanti bahaya. Kalimat ini nanti seolah-olah memperbolehkan bercampur. Padahal yang dimaksud itu adalah menikahi. Wallahu ya'lamu, wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, al-mufsida, orang yang membuat kerusakan, minal muslihi, dari orang yang membuat perbaikan. Walau sya'allah,
Dan jikalau Allah menghendaki, la'anatakum, niscaya Dia mempersulitkum kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Langsung aja kita materi intinya. Wa yas'alunaka, kemarin udah ya yas'aluna ya. Yang belum aja yas'aluna, kemudian sa'ala yas'alu, udah ya itu. Ada kalimat yungfikun. Yungfikun fi'il apa? Fi'il mudhari', betul. Yungfikun fi'il mudhari'. Apabila ada fi'il mudhari' yang diawali dengan yu domah, maka fi'il madinya 4 atau 3 huruf? 4. Nah, fi'il madhi yang 4 huruf itu, nanti bunyinya apa? Bunyinya adalah yunfiquna, ya. Yunfiqu. Wawununnya saya hilangkan dulu. Yunfiqu. Nah, karena ini dhamma, awalnya yu, maka fi'il madinya adalah af'ala, yaitu anfaqo. Anfaqo berapa huruf? 4 huruf, yaitu hamzah, nun, fa, sama qaf. Anfaqo. Anfaqo yungfiku, kemudian dijadikan fi'il amr, gimana? Apa? Anfik, nonnya yakna dihilangkan menjadi non, fa, sama qaf. Nonnya sukun, fa-nya kasroh, qafnya sukun. Nah, terus kemudian ditambahi hamzah. Karena tadi ini dhamma, maka hamzahnya fathah. Anfik. Karena pada dasarnya hamzah di fi'il amr ini berasal dari fi'il madhi. Anfaqo yungfiku anfik. Nafkahkanlah, telah menafkahkan, sedang menafkahkan, nafkahkanlah. Nah, kalau diartikan nafkah, bunyinya adalah if'alun. If'alun berarti apa? Infaqun atau infaqon. Infak. Jadi kalau kita ngomong infak, ayo infaknya berapa ini? Infaknya berapa? Infak itu berasal dari kalimat anfaqo yunfiku anfik infaqun. Kalau anfaqo namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau yungfiku fi'il mudhari'. Kalau anfik fi'il amar. Infak namanya apa? Masdar. Masdar itu laki-laki. Iya, kalau perempuan bokdar. Masdar. Itu. Lanjut. Qulil afwa kadzalika yubayyinu. Yubayyinu fi'il apa? Mudhari'. Tulis di mudhari' sini. Yubayyinu. Yubayyinu. Yubayyinu diawali dengan dhammah. Berarti 3 huruf apa 4 huruf? 4 huruf. Nah, 4 huruf. 4 huruf yang kedua menggunakan pola fa'ala karena ada tasdidnya. Apa? Bayyana, betul. Bayyana. Ada kalimat bayyana berapa huruf? 4, yaitu
Ba, ya, nun. Ada 4, Pak. Bayyana. Bayyana yubayyinu. Fi'il amrnya adalah bayyin. Yu-nya dihilangkan. Nah, tulisannya bayyin. Nah, bayyin. Ditambah hamzah enggak? Ditambahin enggak? Enggak usah, karena ba-nya sudah hidup. Jadi kalau sudah hidup enggak usah ditambahin hamzah lagi. Nah, masdarnya apa? Ada yang tahu masdarnya? Mengikuti pola tibyan bisa tabyinan, taf'ilan. Taf'ilan. Ini yang masyhur dipakai itu yang taf'ilan, berarti apa? Tabyinun. Bayyana yubayyinu bayyin tabyinun. Bayyana telah menjelaskan, yubayyinu sedang menjelaskan, bayyin jelaskanlah, tabyinun penjelasan. Ini Bapak nulis ini, Pak. Ditulis. Gaya-gaya apa nulis beneran? Mengikuti pola fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan. Nah. Tadi mana tadi? Lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tatafakkarun. Fi'il apa tuh? Fi'il apa? Mudhari'. Berarti naruh yang di tengah lagi. Ini kebanyakan mudhari' ini ya. Tatafakkaru. Ya tafakkaru. Ya tafakkaru. Madinya apa? Ya-nya dihilangkan dulu. Tafakkaro. Berapa huruf? Nah, dilihat kalau ini sudah berubah menjadi fathah lagi, nggak mungkin 4. Pasti kalau nggak 3, 5 atau 6. Karena yang domah itu cuman yang 4 huruf. Berarti tafakkaro berapa huruf? 5, yaitu ta, fa, kaf sama ro. Jadi tafakkaro, ta-nya itu bukan ta engkau, bukan. Itu mengikuti pola tafa'ala. Tafakkaro. Tafakkaro, yatafakkaru. Amarnya apa? Ya-nya dihilangkan dulu. Menjadi tulisannya begini. Kok kir? Samain dengan fi'il mudhari'. Tafakkar. Tafakkaru fil khalqillah. Wala tafakkaru fillah. Ada kan? Tafakkar. Masdarnya. Tinggal bentuknya disamain. Bentuknya disamain. Tafakkar menjadi tafakkur. Tafakkurun. Tafakkaro, ya tafakkaru, tafakkar, tafakkurun, tafakkuran. Oh, kita bertafakkur. Ayo kita bertafakkur. Apa artinya tafakkur? Nah, mengambil pelajaran kan, berpikir. Nah, ini tentang
perubahan fi'il. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah, Pak. Nah ini kan tarik ke bawah. Misalnya bayyana, tarik ke bawah. Bayyana, bayyanu, bayyanat, bayyanata, bayyanna, bayyanta, bayyantuma, bayyantum, bayyanti, bayyantuma, bayyantunna, bayyantu, bayyanna, tafakkaro, 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 tafakkaru, tafakkarat, tafakkarota, tafakkarna, tafakkarta, tafakkartuma, tafakkartum, tafakkarti, tafakkartuma, tafakkartunna, tafakkartu, tafakkarna. Kalau yang nggak bisa, pokoknya mangap-mangap gitu aja Bang, biar kelihatan bisa. Iya, daripada ngantuk. Yubayyinu, coba yubayyinu. Yubayyinu, yubayyinani, yubayyinuna, tubayyinu, tubayyinani, yubayyinna, tubayyinu, tubayyinani, tubayyinuna, tubayyinina, tubayyinani, tubayyinna, ubayyinu, nubayyinu. Tafakkar fil amr. Tafakkar, tafakkaro, tafakkaru, tafakkari, tafakkaro, tafakkarna. Anfik, anfik, anfiko, anfiki, anfiku, anfiki, anfiko, anfikna. Yungfiku, yungfiku, yungfikoni, yungfikuna. Tungfiku, tungfikoni, yungfikna. Tungfiku, tungfikoni, tungfikuna. Tungfikina, tungfikoni, tungfikna, angfiku, nungfik. Ungfiku, nungfiku. Saya tahu Bapak ini udah apal di luar kepala. Iya, karena di luar nggak ke bawah. Karena di luar nggak ke bawah masuk, akhirnya repot. Ya. Dah cukup lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lama-lama kalau belajar kayak gini mah, jangan lama-lama dah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kajian ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau yang lain jangan ikut-ikutan nutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.